Halo semua, ada yang tahu apa itu kolam retensi? Kolam retensi adalah kolam atau waduk yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu agar tidak terjadi banjir. Kolam ini merupakan bagian dari sistem drainase yang memungkinkan air hujan mengalir ke dalam kolam dan kemudian dialirkan ke badan air lain seperti sungai dan danau. Lalu tujuan dibentuknya kolam retensi untuk menampung air hujan sementara sebelum dialirkan ke sungai sehingga dapat mengurangi puncak banjir. Kolam retensi Andir terletak di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Kolam retensi Andir ini dibangun di atas lahan seluas 4,85 hektar, lebih kecil dibandingkan kolam retensi Cienteng yang memiliki luas sebesar 7 hektar. Luas daerah tangkapan air kolam ini sekitar 148,78 hektar dan memiliki volume tampungan air hingga 160.000 meter kubik. Pembangunan kolam retensi Andir ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Adikarya sejak tahun 2020 dan selesai pada tahun 2021. Kemudian kolam ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Maret tahun 2023. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan kolam retensi Andir di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total nominal biaya pembangunan kolam retensi Andir yaitu sebesar 141 miliar. Apa yang membuat proyek dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan? Karena proyek tersebut dirancang untuk menampung limpasan air hujan dan mengurangi resiko banjir di wilayah Bandung Selatan. Dan proyek tersebut menyediakan ruang terbuka publik untuk masyarakat seperti kegiatan sosial, olahraga, dan edukasi. Dan proyek tersebut memiliki konservasi air yang berfungsi untuk meningkatkan cadangan air tanah dan menjaga kualitas lingkungan. Indikator untuk mengukur infrastruktur berkelanjutan dalam kolam retensi Andir membutuhkan indikator yang mencakup 3 aspek, yaitu 1. Aspek lingkungan yang terdiri dari kualitas air, keanekaragaman hayati, daya tampung air, dan efisiensi pengelolaan limbah. 2. Aspek ekonomi yang terdiri dari efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan, dan pengembangan ekonomi lokal. 3. Aspek sosial yaitu partisipasi masyarakat, fasilitas pendukung, dan dampak sosial. 4. Aspek teknis dan tata kelola yang terdiri dari keberlanjutan material, infrastruktur, sistem monitoring dan evaluasi, dan konsistensi peraturan. 5. Aspek risiko dan ketahanan, yaitu kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan jangka panjang. Indikator ini bisa diukur melalui pendekatan survei, data pemantauan lapangan, serta kajian dampak lingkungan atau AMDAL yang terintegrasi. Jadi apa sih kontribusi ketahanan air kolam retensi terhadap 17 SDGs? Yang pertama ada SDGs ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi. Kolam retensi Andir berfungsi untuk mengolah air hujan dan mengurangi risiko banjir sehingga meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat.
Yang kedua ada SDGs ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dengan mengurangi banjir, kolam ini membantu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Yang ketiga ada SDGs ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Kolam retensi Andir berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim dengan mengolah aliran air dan mengurangi resiko bencana alam yang terkait dengan cuaca ekstrim. Lalu bagaimana dampak dari adanya pembangunan tersebut? Dalam salah satu wawancara liputan stasiun TV, warga mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, kawasan Andir selalu tergenang banjir yang cukup tinggi dengan durasi surut yang cukup panjang. Dan setelah dibangunnya kolam retensi, warga merasa terbantu karena mempercepat waktu surut banjir di kawasan tersebut. Kolam retensi Andir diklaim telah memberikan manfaat pada daerah sekitarnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Dikatakan bahwa pembangunan tersebut telah memberikan manfaat mengurangi daerah genangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dan Bale Endah dari semula seluas 242,6 hektar menjadi 32,3 hektar. Mengingat masih banyak kawasan di sekitar sungai yang kerap mengalami banjir akibat luapan air sungai, dan kasus-kasus serupa masih sering terjadi di daerah lain, maka pembangunan kolam retensi dapat menjadi salah satu strategi atau solusi dalam penanganan banjir, terutama pada daerah di sekitar sungai. Kolam retensi Andir dapat dijadikan referensi bagi daerah lain yang mengalami kasus serupa. Hal lain yang dapat dicontoh adalah pemanfaatan ruang multifungsi. Selain untuk menampung air, area di sekeliling kolam dapat difungsikan sebagai ruang publik. Pemanfaatannya kembali lagi tergantung dari kebutuhan daerah masing-masing.